Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sejarah peminatan kelas 12 bersama Bapak Purnama Nurdiana. Ini merupakan pertemuan pertama buat kelas 12. Adapun yang kalian harus capai dalam kompetensi dasarnya yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini indikatornya yaitu menjelaskan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, Australia. Kemudian nanti Bapak dinambah yaitu ada nanti dari Palestina, Lebanon, Suriah, kemudian dari Vatikan. Nah, sebelum kepada materi, nah di sini apa sih sebuah negara? Kemudian bagaimana diakuinya sebuah negara? Nah, sebuah negara itu bisa diakui kalau ada 4 unsur sebuah negara. Yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Nah, ini pada tahun 1945 setelah proklamasi, Indonesia sudah memiliki wilayah, ada rakyat, kemudian nanti ada pemerintahannya. Namun satu, yaitu pengakuan dari negara lain. Mengapa pengakuan dari negara lain itu diperlukan? Oke, silakan kalian jawab. Nah, unsur sebuah negara itu mulai bermunculan sekitar pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, di mana Indonesia itu menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Makanya ketika Palestina sedang diuji dengan pendudukan dari Israel, maka Indonesia itu mendukung kepada dunia internasional tentang kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Seperti itu. Kemudian apakah Indonesia mendukung kepada Israel? Nah, untuk saat ini tidak, karena Indonesia belum mengakui Israel, terutama tidak adanya duta besar di Indonesia. Jadi duta besar itu adalah salah satu pengakuan adanya sebuah negara. Itu makanya Indonesia selalu mendukung kepada Palestina. Oke. Nah, balik kepada pembahasan. Nah, negara yang pertama, negara pendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Nah, di Mesir ini ada nama jalan, yaitu Jalan Soekarno. Ini suatu penghargaan kepada Indonesia, begitu luar biasanya tokoh Soekarno di dunia internasional. Jadi Indonesia itu bisa tampil pada saat itu di dalam pergolakan politik internasional, didukung lagi dengan beberapa tokoh-tokoh Indonesia. Nah, kemudian pengakuan Mesir. Bagaimana pengakuan Mesir? Nah, di sini keberadaan ini tidak lepas dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna, di mana Hasan al-Banna ini sangat menjunjung tinggi pan-islamisme. Apa itu pan-islamisme? Silahkan dicek ya, boleh di Google di mana seperti itu. Kemudian Ikhwanul Muslimin ini mendapat dukungan dari mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar di Mesir. Salah satunya adalah Muhammad Zain Hasan. Nah, kemudian dukungan tersebut melalui buletin, surat kabar, jadi disebarluaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, baru pada tanggal 22 Maret 1946 pemerintah Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Oke. Sebuah negara itu ada dua, yaitu de facto dan de jure. De facto faktanya, de jure secara hukumnya.
Nah, di sini Mesir salah satu negara yang mengakui awal de facto keberadaan Indonesia nanti setelah Palestina. Kemudian ini belum de jure-nya, nanti ada de jure-nya itu kapan kita bahas. Nah, pada tanggal 18 November 1946 melalui Liga Arab mengakui secara resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, pengakuan Mesir. Oke. Nah, ini adalah salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan Al-Banna. Mungkin kalian bisa nonton filmnya tentang Al-Banna ya. Ini sangat luar biasa tentang dukungan kemerdekaan negara-negara di bawah kolonialisme. Lanjut. Nah, pada tanggal 13 sampai 16 Maret, Mesir mengutus diplomat yaitu Muhammad Abdul Mun'im yang menyerahkan surat resmi terhadap kemerdekaan Indonesia kepada Presiden Soekarno. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengakuan ada diplomat. Kemudian Presiden Soekarno mengutus diplomat ke Mesir yaitu jadi balas berdiplomasi, yaitu diutus Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Najib Pamuncak, Rasidi. Ini 4 orang yang diutus ke Mesir yang pertama. Kemudian yang kedua, Belanda mengetahui sikap Mesir. Nah, di sini Belanda mengetahui sikap Mesir. Oke. Nah, Belanda mengetahui sikap Mesir dan mengancam Mesir untuk tidak mendukung persoalan Palestina yang dibawa Mesir ke forum PBB, di mana Mesir itu sedang bersengketa dengan Palestina. Nah, kemudian Mesir didukung oleh Belanda di forum PBB. Nah, sehingga mengetahui Mesir mendukung Indonesia, Belanda itu mengancam tidak akan mendukung Mesir. Tapi ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Mesir. Baru pada tanggal 26 April 1947, Indonesia mengirim diplomat yang kedua, yaitu Sultan Syahrir dan Agus Salim, di mana mereka membahas rencana pengakuan de jure. Oke, jadi yang kalau de facto sudah jadi tinggal de jure-nya saja. Nah, baru pada tanggal 6 Mei 1947 disambut ribuan pendukung Ikhwanul Muslimin. Mereka itu ya yang 2 orang ini luar biasanya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 Mesir dan Liga Arab memberikan pengakuan secara de jure. Jadi pengakuannya baru pada tahun 47 secara hukumnya. Kalau secara de facto tadi tahun 46. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang diplomat dari Indonesia yang luar biasa. Ada A.R. Baswedan. Ini ada hubungannya gaya dengan Pak Anies Baswedan. Silakan kalian dicek di Google. Kemudian ada Haji Agus Salim, kemudian ada Rasidi, kemudian ada Najib Pamuncak. Nah, mereka ini kebanyakannya itu dari Sumatera Barat ya. Ini yang sangat luar biasa, mereka bisa berdiplomasi. Nah, kemudian yang utusan kedua itu diutus Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Oke. Nah, ini gambar Haji Agus Salim berdiplomasi dengan tokoh Mesir. Nah, kemudian yang kedua kita ke pengakuan Palestina. Nah, hubungan Palestina dan Indonesia terjalin sejak sejak akhir Perang Dunia Kedua, di mana Palestina mengetahui Perdana Menteri Koiso akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang pada tanggal 7 September 1944. Nah, ini diketahui tokoh Palestina yang pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti besar Palestina. Ya, kemudian beliau menyebarkan berita janji Koiso melalui siaran berbahasa Arab di Berlin, Jerman, biar mereka tahu. Itu kalau sudah tahu maka tidak bisa apa-apa itu Belanda. Karena Jepang akan memberikan kemerdekaannya.
Kemudian yang keempat, pengakuan secara de facto dilanjutkan dengan surat Palestina yang bernama Al-Ahram. Itu ya. Itu de facto. Kemudian tokoh lain yang menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia yaitu Muhammad Ali Tahir, di mana Muhammad Ali Tahir ini seorang saudagar kaya di Palestina. Beliau menyerahkan seluruh kekayaannya yang tersimpan di Bank Arabia untuk Indonesia tanpa meminta tanda bukti apapun. Nah, ini kenapa seperti itu? Ya karena ada rasa solidaritas dan persaudaraan. Jadi apapun kekayaannya, kalau sudah merasa solidaritas dan persaudaraan itu akan diberikan. Nah, kita juga kalau sudah muncul loyalitas terhadap nasionalisme di Indonesia, apapun juga akan dilakukan. Oke. Nah, ini tokoh yang berperan dari Palestina. Yang pertama ini dari Perdana Menteri Koiso, Perdana Menteri Jepang, kemudian ada Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti besar di Palestina, kemudian didukung oleh Muhammad Ali Tahir yang memberikan kekayaannya kepada Indonesia. Ya. Kemudian pengakuan selanjutnya itu dari Lebanon. Ini disampaikan oleh Presiden Lebanon yaitu Bekhara Al-Khoury yang bermula dari diumumkannya pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Jadi ini setelah Mesir. Kemudian Suriah juga ikut mendukung Indonesia melalui Faris Al-Khoury ya. Sama yaitu pada tahun 1947. Nah, ini ya ini saudara kita India ya, dimulai dari Hindu Buddha sampai sekarang. Itu pengakuan India berawal dari perjuangan pengakuan kedaulatan sehingga muncul perasaan senasib dan seperjuangan atas kolonialisme Eropa. Nah, kemudian di sana simpati muncul ketika terjadi diplomasi beras oleh Indonesia ke India. Jadi Indonesia memberikan beras ke India. Bentuk respon India terhadap Indonesia yaitu yang pertama membawa masalah Indonesia yaitu tentang agresi militer Belanda 1 pada Juli 1947 dan agresi militer Belanda 2 pada Desember 1948. Jadi yang Juli 47 ini adalah terjadinya agresi militer 1, yang Desember 1948 terjadinya agresi militer kedua. Ini dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, jadi penyerangan ke Indonesia. Dan ini dibawa masalah ini oleh India ke forum PBB seperti itu, karena ini termasuk kepada kolonialisme. Kemudian yang keempat, dampak tersebut Indonesia diblokade oleh Belanda. Jadi negara-negara lain tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini Perdana Menteri Jawaharlal Nehru memerintah Biju Patnaik, penerbang India, untuk membawa diplomat Indonesia yaitu Sultan Syahrir, A.A. Marami, Sudarsono, dan L.N. Palar ke India. Nah, ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden ditangkap setelah agresi militer 2, Soekarno dan Hatta ditangkap. Nah, Presiden Soekarno memerintahkan A.A. Maramis, Sudarsono, dan L.N. Palar untuk mendirikan pemerintah Republik Indonesia di pengasingan, Indonesia Government in Exile. Jadi untuk keberadaan eksistensi Indonesia maka dibentuklah di luar negeri, di New Delhi, India. Nah, kemudian kalau di dalam negeri itu nanti ada pemerintahan darurat Republik Indonesia. Oke. Kemudian respon positif India selanjutnya ditunjukkan dengan penyelenggaraan konferensi Asia pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 di New Delhi dengan menghasilkan 4 tuntutan. Oke. Apa saja 4 tuntutan tersebut? Nah, ya, keempat tuntutan dulu. 4 tuntutannya yaitu 1. Mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Di Asia itu diungkapkan oleh India. Yang kedua, membentuk pemerintah ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau luar negeri paling lambat 15 Maret 1949. Kemudian yang ketiga, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Ini terjadi setelah agresi militer. Kemudian jadi kecaman India terhadap Belanda. Yang keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia yang paling lambat pada 1 Januari 1950. Nanti setelah KMB itu akan terjadi penyerahan. Nah, ini tokoh-tokoh yang berperan di tokoh-tokoh India yang berperan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Kemudian yang kedua ini penerbang yang mengangkut tokoh-tokoh Indonesia ke India, yaitu Biju Patnaik. Nah, lanjut. Nah, kemudian pengakuan Australia. Nah, Australia ini perkembangan politik ini Australia sangat dinamis. Kadang suka mengecam Indonesia, kadang bersahabat lagi. Nah, itu namanya politik ya. Nah, pengakuan Australia itu sangat, kalau di koran itu sangat gila-gilaan ya. Ini perkembangannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menyebabkan muncul diskriminasi pada pekerja Indonesia. Jadi pekerja-pekerja yang di Australia oleh Belanda itu didiskriminasi oleh Belanda. Nah, diskriminasi tersebut dikecam oleh Australian Seamen's Union in Sydney. Jadi persatuan para pelayar ya yang ada di sini. Aksi ini diperkuat saat Western Workers Federation bergabung dan memblokir perusahaan Belanda pada tanggal 24 September 1945, sehingga peristiwa ini dinamakan dengan Black Bank atau blokade armada ya, blokade armada. Kemudian Australia turut mengecam agresi militer Belanda I dengan membawa ke sidang Dewan Keamanan PBB juga, yang nantinya berakhir pada perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini akan berhubungan dengan sejarah Indonesia. Jadi harus dipahami. Jadi, sejarah peminatan nanti akan berhubungan terus dengan sejarah Indonesianya. Kemudian dengan tindakan mengirim delegasinya, yaitu Richard Justice Kirby dan Thomas Critchley. Nah, ini gambar Thomas Critchley dengan Haji Agus Salim ya. Mereka sedang berdiplomasi. Kemudian, nah, dan yang terakhir itu pengakuan Vatikan. Pengakuan Vatikan. Nah, pengakuan Vatikan ini tidak lepas dari peran MGR Albertus Sugiapranata, seorang uskup Indonesia. Nah, hubungan Indonesia-Vatikan terjalin pada tahun 1940 ketika MGR Albertus Sugiapranata diangkat sebagai Vikaris Apostolik di Semarang yang berhubungan langsung dengan tahta suci Vatikan. Jadi dari Vatikan ada perwakilannya di Indonesia dengan ditunjuknya MGR Albertus Sugiapranata. Nah, Vatikan merupakan negara Eropa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Kemudian tindakan pengakuan dengan membuka kedutaan di Indonesia dengan nama Apostolic Legate di Indonesia. Nah, kemudian Vatikan menugaskan George Murray Joseph sebagai perwakilan resmi tahta suci Vatikan pada masa kerjanya tahun 1947-1955. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang pertama secara de facto adalah dari Palestina. Kemudian muncul dan pergerakannya oleh Mesir, yaitu yang mengawali Mesir dengan pengakuan secara de jure.
kemudian muncul lagi India, kemudian nanti muncul lagi Australia, ada Suriah, ada Lebanon setelah pengakuan secara de jure dari India. Oke, tugas buat kalian itu tugasnya adalah bentar ya. Tugas kalian tulis dalam buku catatan, kemudian nanti difotokan. Kemukakan respon kalian terhadap pengakuan negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia tersebut. Jadi bagaimana kalian merespon pengakuan negara-negara tersebut? Ya, tuliskan ide-ide kalian atau respon kalian terhadap pengakuan tersebut. 1. Kemudian yang kedua, buat peta dan tunjukkan negara-negara yang mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia. Buat peta dan tunjukkan negara-negara yang tadi ya, ada berapa negara tadi, kemudian dibuatkan peta. Boleh ditulis ditulis namanya negara-negara tersebut. Oke. Terima kasih. Semoga berkah dalam pembelajaran pertemuan pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.